Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai pembelajaran kolaboratif dan komunikatif. Sebelum ke materi, yuk kita kenalan dulu sama pemateri kita kali ini. Yang pertama ada Latifah Eka Nurmareta dengan NIM 2001400 nomor absen 8. Yang kedua ada Olisna dengan NIM 2004916 nomor absen 28. Dan yang ketiga ada Sabrina Dwi Oktaviani dengan NIM 2006295 nomor absen 31. Materi yang pertama yaitu definisi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu collaborative and learning. Kolaboratif artinya to work together, dan learning adalah to get knowledge or skill by study. Jadi, collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah suatu proses mendapatkan ilmu pengetahuan atau keahlian dengan belajar secara bekerja sama. Dikutip dari Stiggins pada tahun 1991, pembelajaran kolaboratif adalah suatu pendekatan instruksional yang mengatur para peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencapai tujuan akademik bersama. Nah, para peserta didik berinteraksi, saling bertukar gagasan, mengeksplorasi suatu pertanyaan, dan menyelesaikan suatu proyek. Nah, pendekatan ini menggunakan pola interaksi kerjasama yang didesain untuk memfasilitasi penyelesaian suatu tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan suatu aktivitas belajar yang membantu mengarahkan peserta didik untuk belajar secara aktif, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada mereka guna menyelesaikan pekerjaannya dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, adapun karakteristik menurut klaim Feng Chun 2006 yang dimana lebih mengarah pada unsur-unsur yang harus dimiliki pembelajaran kolaboratif, yang diantaranya yaitu yang pertama, ketergantungan positif. Ketergantungan positif antar siswa dalam suatu kelompok menjadi prasyarat terjadinya kerjasama yang positif. Ketergantungan positif akan terjadi jika setiap anggota kelompok menyadari bahwa seseorang tidak dapat berhasil tanpa melibatkan anggota lainnya. Untuk mencapai hal ini, tujuan kelompok harus dikomunikasikan kepada semua anggota, sehingga mereka meyakini bahwa mereka akan dapat bekerja dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada interaksi. Interaksi antar anggota kelompok menjadi demikian penting karena terdapat aktivitas-aktivitas kognitif penting dan kecakapan interpersonal yang dinamis. Hanya terjadi jika terdapat interaksi yang dinamis. Adanya interaksi antar anggota kelompok memungkinkan terwujudnya sistem dukungan akademik, yakni setiap anggota mempunyai komitmen untuk membantu anggota kelompok lain. Yang ketiga, ada tanggung jawab individu dan kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif, tidak hanya keberhasilan kelompok saja yang menjadi perhatian, namun keberhasilan setiap anggota kelompok sangat dipentingkan. Nah, pembelajaran kolaboratif juga dimaksudkan untuk membuat siswa kuat secara individual. Kelompok harus bertanggung jawab dalam hal pencapaian tujuan dan masing-masing anggota kelompok harus bertanggung jawab terhadap kontribusinya dalam kelompok. Yang keempat, ada pengembangan kecakapan interpersonal. Selain kecakapan akademik yang hendak dicapai, terdapat kecakapan penting yang hendak dipesankan melalui aktivitas pembelajaran kolaboratif, yakni kecakapan sosial. Perlu disadari bahwa kecakapan sosial tidak secara spontan tampak ketika pembelajaran kolaboratif dilaksanakan. Kecakapan sosial seperti yang pertama kepemimpinan, yang kedua kemampuan membuat keputusan, yang ketiga membangun kepercayaan, yang keempat berkomunikasi, dan yang kelima yaitu manajemen konflik, yang diharapkan dapat terbentuk melalui pembelajaran kolaboratif yang kontinu dan berkesinambungan. Yang kelima, ada pembentukan kelompok heterogen. Pembentukan kelompok juga perlu memperhatikan kebiasaan bekerja, etnik, dan gender. Tidak terdapat ketentuan secara pasti tentang berapa besar suatu kelompok dibentuk. Nah, kelompok yang terlalu besar akan kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Sedangkan kelompok yang terlalu kecil juga kurang memungkinkan adanya dinamisasi. Secara umum, ukuran kelompok yang baik adalah 4 atau 5 siswa. Yang keenam, ada berbagi pengetahuan antara guru dan siswa.
Dalam pembelajaran kolaboratif, guru menghargai dan mengembangkan suatu pembelajaran berdasarkan pengetahuan, pengalaman pribadi, strategi, dan budaya yang dibawa siswa. Ketika siswa mengetahui bahwa pengalaman, pengetahuan, dan strategi penyelesaian masalah mereka dihargai dan digunakan, maka mereka akan termotivasi untuk mendengarkan dan belajar secara baru dan lebih cepat dapat membuat hubungan antara pengetahuan pribadi dan pengetahuan sekolah. Yang ketujuh, ada berbagi otoritas antara guru dan siswa. Dalam kelas kolaboratif, guru berbagi otoritas bersama siswa dengan cara yang spesifik. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam penetapan tujuan belajar, penyelesaian tugas-tugas, dan evaluasi ketercapaian tujuan belajar. Yang kedelapan, adanya guru sebagai mediator. Nah, dalam hal ini, guru membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, membantu siswa dalam menggambarkan mengenai apa yang harus dikerjakan ketika mereka mengalami masalah, dan membantu siswa belajar bagaimana belajar. Setelah itu, ada beberapa keunggulan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran kolaboratif. Nah, keunggulan-keunggulan pembelajaran kolaboratif tersebut menurut Hill and Hill pada tahun 1993 berkenaan dengan yang pertama, prestasi belajar lebih tinggi. Yang kedua, pemahaman lebih mendalam. Yang ketiga, belajar lebih menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan. Yang kelima, ada meningkatkan sikap positif. Yang keenam, ada meningkatkan harga diri. Yang ketujuh, ada belajar secara inklusif. Yang kedelapan, merasa saling memiliki. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, mengembangkan keterampilan di masa depan. Selanjutnya, terdapat macam-macam model pembelajaran kolaboratif. Ada banyak macam pembelajaran kolaboratif yang pernah dikembangkan oleh para ahli maupun praktisi pendidikan. Teristimewa oleh para ahli student team learning pada Johns Hopkins University. Tetapi hanya sekitar 10 macam yang mendapatkan perhatian secara luas, yaitu yang pertama, learning together. Dalam metode ini, kelompok-kelompok sekelas beranggotakan siswa-siswa yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok. Yang kedua yaitu Teams Games Tournament atau TGT. Setelah belajar bersama kelompoknya sendiri, para anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Penilaian didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh oleh kelompok. Yang ketiga yaitu Group Investigation atau GI. Semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Kelompok menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya. Berikut juga bagaimana perencanaan penyajiannya di depan forum kelas. Penilaian didasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. Yang keempat yaitu Academic Constructive Controversy atau AC. Setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing, baik itu bersama anggota kelompok maupun dengan anggota kelompok lain. Kegiatan pembelajaran ini mengutamakan pencapaian dan pengembangan kualitas pemecahan masalah, pemikiran kritis, pertimbangan, hubungan antar pribadi, kesehatan psikis, dan keselarasan. Penilaian didasarkan pada kemampuan setiap anggota maupun kelompok mempertahankan posisi yang dipilihnya. Yang kelima yaitu Jigsaw Procedure atau JP. Dalam bentuk pembelajaran ini, anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda tentang suatu pokok bahasan. Agar setiap anggota dapat memahami keseluruhan pokok bahasan, tes diberikan dengan materi yang menyeluruh. Penilaian didasarkan pada rata-rata skor tes kelompok. Yang keenam yaitu Student Team Achievement Division atau STAD. Para siswa dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggota dalam setiap kelompok saling belajar dan membelajarkan sesamanya. Fokusnya adalah keberhasilan seseorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok. Dan demikian pula, keberhasilan kelompok akan berpengaruh terhadap keberhasilan individu siswa. Penilaian didasarkan pada pencapaian hasil belajar individual maupun kelompok.
Yang ketujuh yaitu Complex Instruction atau CI. Metode pembelajaran ini menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya dalam bidang sains, matematika, dan pengetahuan sosial. Fokusnya adalah menumbuh kembangkan ketertarikan semua anggota kelompok terhadap pokok bahasan. Metode ini umumnya digunakan dalam pembelajaran yang bersifat bilingual atau menggunakan dua bahasa dan di antara para siswa yang sangat heterogen. Penilaian didasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. Yang kedelapan yaitu Team Accelerated Instruction atau TAI. Bentuk pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Secara bertahap, setiap anggota kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam kelompok. Jika soal tahap pertama telah selesai dikerjakan dengan benar, setiap siswa mengerjakan soal-soal tahap berikutnya. Namun, jika seorang siswa belum dapat menyelesaikan soal tahap pertama dengan benar, ia harus menyelesaikan soal lain pada tahap yang sama. Setiap tahapan soal disusun berdasarkan tingkat kesukaran soal. Penilaian didasarkan pada hasil belajar individual maupun kelompok. Yang kesembilan yaitu Cooperative Learning Structures atau CLS. Dalam pembelajaran ini, setiap kelompok dibentuk dengan anggota dua siswa atau berpasangan. Seorang siswa bertindak sebagai tutor dan yang lain menjadi tuti. Tutor mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh tuti. Bila jawaban tuti benar, ia memperoleh poin atau skor yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam selang waktu yang juga telah ditetapkan sebelumnya, kedua siswa yang saling berpasangan itu saling berganti peran. Yang terakhir yaitu Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Model pembelajaran ini mirip dengan TAI. Sesuai namanya, model pembelajaran ini menekankan pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa. Dalam pembelajaran ini, para siswa saling menilai kemampuan membaca, menulis, dan tata bahasa, baik itu secara tertulis maupun lisan di dalam kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu definisi kemampuan komunikatif. Kemampuan komunikatif merupakan aspek kemampuan yang memungkinkan kita menyampaikan dan menafsirkan pesan antarpersonal dalam konteks tertentu. Dengan berbekal kemampuan komunikatif, bahwa kemampuan komunikatif tergantung pada kerjasama semua partisipan yang terlibat. Kemampuan komunikatif lebih menekankan kepada fungsi bahasa dalam komunikasi sesungguhnya daripada menguasai bentuk dan kaidah kebahasaan, menurut Krasen tahun 1988. Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan pengetahuan dan informasi akan terhambat. Fakta ini menjadi tantangan bagi masyarakat di era abad 21. Dengan 4C-nya yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Komunikasi menjadi sesuatu yang utama dalam mengajar, menilai, dan dalam proses pembelajaran secara menyeluruh. Adapun indikator dari kemampuan komunikatif ini antara lain menurut Lestari dan Yuda Negara tahun 2015, Isrok Atun tahun 2006, dan NCTM tahun 2000, yaitu yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan notasi. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis. Yang kelima, membaca dengan pemahaman dari suatu presentasi. Dan yang terakhir yaitu membuat konjektur, menyusun argumen, dan merumuskan definisi dan generalisasi. Selanjutnya ada prinsip kemampuan komunikatif. Menurut Brumfield dan Jansen tahun 1979, Savignon tahun 1972, dan Littlewood tahun 1981, Ajiz dan Al-Wasilah tahun 1996 merumuskan beberapa prinsip pembelajaran kompetensi komunikatif. Di antaranya yang pertama ada pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa.
Yang kedua, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penggunaan bahasa sasaran secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika diterapkan dalam data komunikatif yang bisa dipahami dan relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Dan yang terakhir, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Kemudian ada hakikat pengetahuan komunikatif menurut Tarigan tahun 1990 yang meliputi yang pertama, pengetahuan mengenai tata bahasa dan kosakata bahasa yang bersangkutan. Yang kedua, pengetahuan mengenai kaidah-kaidah berbicara, yaitu mengetahui bagaimana memulai dan mengakhiri percakapan-percakapan, mengetahui topik apa yang mungkin dibicarakan dalam berbagai peristiwa bicara, mengetahui bentuk-bentuk sapaan yang seharusnya dipakai kepada orang lain dalam berbagai situasi. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana cara menggunakan dan memberi respon terhadap berbagai tipe tindak tutur, seperti meminta, memohon, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, dan mengundang orang. Kemudian yang terakhir, mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa secara tepat dan memuaskan. Jadi dengan demikian, seseorang yang ingin berbicara dengan orang lain harus mengenali latar belakang sosial, hubungannya dengan orang lain, dan tipe-tipe bahasa yang dapat dipergunakan bagi kesempatan tertentu. Lalu ada komponen pengetahuan komunikatif. Secara teoritis, kompetensi komunikatif memiliki paling tidak 4 komponen, sebagaimana yang dikemukakan oleh Canale dan Swain tahun 1980-an yang dikutip oleh Jason Beale. Yang pertama yaitu kompetensi gramatikal. Nah, kompetensi gramatikal ini yaitu penguasaan kaidah kebahasaan, baik secara verbal maupun nonverbal seperti fonologi atau ilmu bunyi, ortografi atau penulisan, vocabulary atau kosakata, pembentukan kata, dan pembentukan kalimat. Nah, inilah yang dimaksud oleh Chomsky dengan kompetensi kebahasaan, yaitu pengetahuan tentang tata bahasa dan memiliki kemampuan yang cukup untuk menggunakannya dalam komunikasi. Namun, menurut Savignon pada tahun 1983, penekanannya bukan pada pengetahuan tentang kaidah bahasa tersebut, melainkan pada pemakaian kaidah tersebut. Nah, dengan demikian, kompetensi komunikatif pelajar diukur dengan kemampuannya memproduk ungkapan yang benar menurut kaidah, bukan kemampuannya menghafal kaidah. Selanjutnya ada kompetensi sosiolinguistik. Kompetensi sosiolinguistik yaitu penguasaan aturan penggunaan bahasa dalam konteks sosiokultural. Untuk itu diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor tertentu, misalnya peran dan status partisipan, tujuan dan fungsi interaksi, aturan dan norma interaksi, dan sebagainya. Jadi, ini adalah satu kompetensi antardisiplin ilmu di mana pelajar bisa menggunakan bahasa secara baik dan wajar, pragmatis, dan sesuai dengan konteks sosial pemakaian bahasa. Yang ketiga ada kompetensi wacana. Nah, kompetensi wacana ini yaitu kemampuan untuk memberikan interpretasi tentang topik paragraf, bab atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan keterkaitan makna. Atau dengan ungkapan lain, kompetensi wacana yaitu kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan dalam rangka membangun keutuhan dan makna dan keterpaduan teks sesuai dengan konteksnya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi strategis. Kompetensi strategis yaitu kemampuan untuk memperjelas efektivitas komunikasi dan mengimbangi kewujudan komunikasi antar sesama, atau dapat dikatakan kompetensi ini merupakan satu fungsi pelengkap dalam komunikasi jika kompetensi kebahasaan tidak cukup. Selanjutnya ada karakteristik pengetahuan komunikatif.
Kompetensi komunikatif meliputi pengetahuan penggunaan bahasa dan kemampuan menggunakannya dalam berbagai konteks atau situasi komunikasi. Terdapat 5 karakteristik kompetensi komunikatif menurut Savignon tahun 1972. Di antaranya yaitu yang pertama, kompetensi komunikatif bersifat dinamis. Kompetensi ini bergantung pada negosiasi makna antara dua penutur atau lebih yang sama-sama mengetahui kaidah pemakaian bahasa. Dalam pengertian ini, kemampuan komunikasi dapat dikatakan bersifat interpersonal. Yang kedua, ada kompetensi komunikatif meliputi pemakaian bahasa, baik secara tertulis maupun lisan, juga sistem simbolik yang lainnya. Yang ketiga, ada kompetensi komunikatif bersifat kontekstual. Komunikasi selalu terjadi pada variasi situasi tertentu. Keberhasilan komunikasi bergantung pada pengetahuan partisipan terhadap konteks dan pengalaman. Yang keempat, berkaitan dengan dikotomi kompetensi dan performansi. Kompetensi mengacu pada apa yang diketahui, sedangkan performansi mengacu pada apa yang dilakukan. Hanya performansi saja yang dapat diamati. Hanya melalui performansi, kompetensi dapat dikembangkan, dipertahankan, dan dievaluasi. Dan yang terakhir yaitu kompetensi komunikatif bersifat relatif, tidak absolut dan bergantung pada kerjasama atau partisipan. Hal inilah yang menyebabkan adanya tingkat-tingkat kompetensi komunikatif. Nah, sejumlah karakteristik kompetensi komunikatif tersebut adalah untuk melihat apakah suatu bentuk tuturan bersifat komunikatif atau tidak. Hal ini mencerminkan bahwa kompetensi komunikatif tidak hanya memperhatikan masalah kegramatikalan, melainkan juga kesesuaiannya dengan faktor sosial dan kultural. Karena pada prinsipnya, kompetensi komunikatif mencakup dua hal, yaitu pengetahuan tentang kebahasaan atau kaidah kebahasaan dan penggunaan bahasa. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.